Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pelajaran agama Katolik yang ke-14 dengan tema bermacam-macam agama dan kepercayaan, tetapi satu tujuan. Di negara kita, beragama dan berkeyakinan senantiasa dilindungi oleh negara. Mari sebelum kita mulai pelajaran ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dalam hidup kami Kau anugerahi kami negara Indonesia yang tercinta bagi kami. Dampingi kami senantiasa sebagai warga negara untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan dalam mengasihi-Mu. Dan semoga melalui keberagaman yang ada di negara kami senantiasa mampu menjadi garam dan terang bagi siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di negara kita, Indonesia, terdapat banyak agama dan aliran kepercayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Maka kita sebagai warga negara yang baik, kita hendaklah senantiasa hidup rukun, toleransi, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ajaran gereja, ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus, Tuhan kita, hendaklah kita senantiasa mengasihi mereka, sehingga dalam keberagaman agama dan kepercayaan di negara kita, kasih yang telah Allah berikan pada kita dan kasih yang Allah rindukan kita praktekkan dalam kehidupan kita senantiasa mengikat satu dengan yang lain untuk saling mengasihi. Dan kita sebagai murid Kristus hendaklah kita yang memulai mengasihi siapapun walaupun mereka bukan seagama dengan kita, sekepercayaan dengan kita. Hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kebaikan pada siapapun. Dari 5 agama yang ada di Indonesia, sebetulnya tidak ada satupun yang mengajarkan umatnya untuk tidak baik dengan agama lain. Semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sehingga hendaklah kita yang hidup bersama dengan bermacam-macam agama dan kepercayaan, hendaklah kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, rukun satu dengan yang lainnya. Memang di dalam perbedaan seringkali mengancam kerukunan, keutuhan negara kita. Kita lihat sendiri ada beberapa orang yang senantiasa memanfaatkan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hendaklah kita sebagai murid Kristus, murid yang senantiasa mempraktekkan kasih bagi siapapun, kita jangan mau terpancing agar terjadi pertentangan, perselisihan, perpecahan di negara kita berdasarkan agama dan kepercayaan. Kalau sampai ini terjadi, kita tidak bisa bayangkan keutuhan, kesatuan negara kita terancam. Kalau perbedaan agama ini menjadi pusat perpecahan di negara kita, sulit untuk disatukan kembali. Maka hati-hati, jangan terpancing dengan perbedaan agama dan keyakinan ini. Kita terus menggalang teman-teman kita yang sudah baik untuk terlibat dalam perpecahan. Adalah kita mengasihi, mengampuni mereka, dan kita menjadi awal untuk kebaikan, kebenaran, dan kerukunan. Kita juga seringkali dengar ada konflik di daerah mana di negara kita.
Kita mau membangun rumah ibadat, dihalang-halangi. Kita mau ibadat, dihalang-halangi. Tapi bila kita serahkan ke dalam kuasa Allah, kita tidak usah membalas. Justru hendaklah kita menghormati mereka, mengasihi mereka. Jangan mau terpancing oleh provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab kalau ini terjadi, perselisihan soal keyakinan dan agama terjadi di negara kita, rusak dan hancurlah negara kita. Kita bisa lihat contoh dari negara-negara yang bertentangan gara-gara keyakinan dan agama. Tidak ada satupun yang memperoleh kedamaian. Hancur. Seperti seekor anjing memperebutkan tulang. Tidak ada gunanya. Anak-anakku yang terkasih, hidup rukun, damai, penuh kasih sayang. Itu kerinduan Tuhan kita. Dan itu kerinduan dari pribadi-pribadi kita. Maka hendaklah itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan lingkungan yang kecil dulu. Dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Kita silaturahmi, kita saling menghormati keyakinan kita masing-masing. Maka perbedaan yang ada bukan untuk menjadi alasan terjadi perpecahan. Justru perbedaan yang ada akan kita buat menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang harmonis. Berbeda itu indah. Jadi kita harus hati-hati di dalam melangkah dalam keyakinan kita, dalam agama kita. Karena tidak ada satupun agama yang menghendaki terjadi pembunuhan, permusuhan, kebencian, fitnahan. Tidak ada. Maka kita sebagai murid Kristus hendaklah menjadi yang pertama menciptakan kerukunan, kedamaian, dan hidup di dalam kasih sayang. Maka perbedaan yang ada hendaklah kita buat bagaimana perbedaan itu menjadi semakin harmonis, semakin indah, jadi tidak monoton hidup kita. Maka kita sebagai warga negara yang baik, malah kita berjuang untuk hidup bersama di dalam kerukunan, saling menghormati, menghargai, menjaga perbedaan itu kita buat lebih indah. Saya kira cukup pelajaran pada saat ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Bapa, melalui pelajaran pada saat ini, Kau buka hati kami. Ajari kami, bimbing kami, agar kami membawa damai, membawa kasih sayang bagi siapapun, sehingga negara yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini, yaitu Indonesia yang kami cintai, semakin membuat kami rindu akan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Kami bisa membawa kasih-Mu pada siapapun, bahkan pada mereka yang berbeda dengan keyakinan dan agama kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati.